Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Normalnya kehidupan dalam sebuah daerah diisi oleh pria dan wanita dalam membangun daerah tersebut. Pria dan wanita memiliki peran penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Layaknya pria yang mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan seorang wanita yang mengurus rumah tangga. Namun hal tersebut tak terjadi di beberapa desa di dunia ini. Ternyata ada beberapa kota dan desa yang hanya dihuni oleh para wanita, dan para wanita tersebut juga berperan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikut ini adalah ulasan tentang desa yang hanya dihuni oleh wanita versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Noiva do Cordeiro, Brazil. Desa unik ini terletak di utara Rio de Janeiro, Brazil. Desa ini juga dijuluki sebagai lembah indah karena penghuni desa ini seluruhnya wanita cantik. Desa ini memang melarang kaum laki-laki untuk masuk dan ikut mengatur desa ini. Semuanya diurus oleh kaum wanita. Ada sekitar 600 penduduk yang terdiri dari wanita cantik. Desa ini berdiri pada tahun 1890 saat seorang perempuan muda bersama keluarganya dikucilkan oleh gereja Katolik setempat karena dituduh berbuat zina. Kemudian secara perlahan semakin banyak wanita muda dan lajang yang bergabung dengan komunitas tersebut. Para perempuan di desa ini seluruhnya berkuasa. Mereka mengerjakan semua hal sendiri, seperti bertani, merencanakan pembangunan kota, hingga ritual keagamaan. Namun, hanya saja mereka memiliki masalah yang besar, yaitu merindukan sosok laki-laki untuk menghangatkan mereka. Semua warga di desa ini memiliki keinginan untuk jatuh cinta dan menikah. Hanya saja peraturan desa ini sangat ketat. Tidak boleh ada laki-laki yang tinggal di desa ini. Jikapun ada suaminya, harus pergi bekerja di luar kota, dan anak laki-laki harus bekerja, maksudnya harus keluar dari desa ini setelah berusia 18 tahun. Meskipun aturannya sangat tidak mengenakan, tapi warga di sini tidak ada yang ingin meninggalkan desa unik ini. Yang kedua, Sakaka, Arab Saudi. Sama halnya dengan Brazil, Sakaka di Al Jauf bagian barat Arab Saudi hanya ditinggali wanita. Pasalnya, Arab Saudi sangat tegas dalam menjaga wanita dan pria yang belum nikah. Aturannya juga lebih ketat. Mereka harus menjaga aturan agama dan dilarang membawa masuk budaya asing. Setiap wanita di Sakaka dilarang berpakaian modis, bertingkah tomboy, menggunakan kamera, telepon seluler, dan internet. Setiap wanita yang melanggar akan mendapatkan sanksi berat, bahkan siap untuk diusir dari Sakaka. Yang ketiga, suku Khasi Meghalaya, India. Di suatu kawasan terpencil di negara bagian Meghalaya, India, terdapat suatu desa yang ditinggali suku Khasi. Meskipun diperbolehkan adanya pria, tapi perlakuannya akan sangat berbeda. Derajat wanita di sini sangat tinggi. Hal ini sangat terlihat ketika ada bayi baru lahir. Jika bayi tersebut laki-laki, mereka akan tampak biasa. Sedangkan jika perempuan, akan ada perayaan khusus. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak laki-laki, mereka diharuskan mengadopsi anak perempuan. Para pria tidak boleh mewarisi harta kekayaan maksud kami atau berkuasa sama sekali. Semua harta gonogini, nama, marga, dan sebagainya sepenuhnya dipegang oleh wanita. Yang keempat, The Other World Kingdom, Republik Ceko. The Other World Kingdom merupakan sebuah negara terkecil di dunia yang bergabung dengan Republik Ceko. Desa seluas 3 hektar ini sepenuhnya dikuasai kaum Hawa. Sayangnya, mereka memperlakukan pria secara semena-mena. Misalnya, menjadikannya sebagai budak. Adanya perlakuan yang sangat diskriminatif tersebut akhirnya membuat OWK dibubarkan oleh Komite Dunia. Yang kelima, Danau Lugu, Tiongkok. Terdapat sebuah tempat tinggal suku Mosuo di kawasan Danau Lugu yang terletak di barat daya Tiongkok. Tempat ini sudah menjadi incaran para turis untuk melihat budaya dan tradisi setempat. Suku Mosuo terkenal akan kekuasaan para wanitanya. Wanita akan bekerja mencari nafkah, sementara para pria bertugas layaknya ibu rumah tangga. Tidak hanya itu saja, suku Mosuo memiliki tradisi walking marriage, sebuah ikatan tanpa status, tanpa pernikahan. Hal ini terjadi karena dulu wanita sakit hati ditinggal suaminya yang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, Desa Umoja, Kenya.
Seperti yang kita ketahui, yang namanya tempat pemukiman penduduk pastilah dihuni oleh penduduk dengan berbagai usia dan jenis kelamin. Tapi, tidak dengan desa kecil yang terletak di padang rumput Samburu Utara, Kenya ini. Penduduk di desa ini semuanya wanita, bahkan pria yang dilarang masuk desa kecil ini. Komunitas yang diberi nama Umoja ini dibuat oleh 15 wanita pada tahun 1990. 15 wanita ini adalah orang-orang yang dulunya pernah diperkosa oleh tentara Inggris. Desa spesial ini menawarkan perlindungan dan harapan untuk wanita yang telah mengalami penganiayaan. Di tempat inilah para wanita mencari perlindungan dan dari kekerasan yang mereka alami seperti perkosaan, pernikahan yang dipaksakan, female genital mutilation atau mutilasi alat kelamin wanita, serta kekerasan rumah tangga. Seita Lenima, salah satu penduduk tertua di Umoja, mengatakan bahwa di luar komunitas tersebut, wanita dikekang dan diatur oleh pria sehingga nasib para wanita tersebut tidak bisa berubah. Di Umoja, wanita punya kebebasan mereka. Rebecca Lolosoli, salah satu pendiri Umoja ini pernah sampai dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh sekelompok pria saat ia mengungkapkan ide untuk membuat komunitas wanita. Para pria memukulnya untuk memberikan pelajaran karena berani bicara pada wanita lain di desanya tentang hak mereka. Yang ketujuh, Desa Al-Samaha di Edfu, Mesir. Desa Al-Samaha di kota Edfu, Mesir menjadi rumah bagi sekitar 300 perempuan. Tidak ada satupun laki-laki, karena kaum Adam dilarang menginjakkan kaki di desa ini. Larangan laki memasuki desa telah diberlakukan sejak didirikannya Desa Al-Samaha oleh pemerintah Mesir. Desa Al-Samaha sengaja dikhususkan untuk pemerintah kepada kaum perempuan yang telah bercerai, para janda dan juga perempuan lajang yang belum memiliki suami. Tepat pada tahun 1998, Kementerian Pertanian membuat program desa baru bagi perempuan yang pisah dengan suaminya. Setiap keluarga mendapat sebuah rumah, lahan seluas 6 hektar, serta kebutuhan pokok pertanian. Dengan syarat tidak diperkenakan ada pria di keluarga itu. Jika seorang janda, maka hanya tinggal dengan anak-anaknya. Jika ada warga yang hendak menikah, maka diharuskan meninggalkan desa. Tanah dan rumah yang ditinggalkan akan dicari kembali. Proyek Desa Al-Samaha bertujuan agar kaum perempuan yang kehilangan anggota keluarga mereka, suami maupun ayah, dapat mandiri mencari nafkah bagi anak-anak mereka. Yang ke-8, Desa Jinwar Kurdi di Suriah. Desa kecil ini hanya dihuni oleh perempuan. Sesuai aturan, laki-laki tidak bisa tinggal di sana. Mural dan patung perempuan bekerja tersebar di sekitar lokasi. Sementara di tengah desa ada taman bunga. Semua itu sangat kontras dengan desa-desa sekitarnya. Jinwar juga merupakan tempat perlindungan bagi wanita yang membutuhkan dukungan, terutama mereka yang kehilangan orang yang dicintai selama perang. Beberapa tahun lalu, seluruh wilayah itu ada dalam bayang-bayang ISIS. Ribuan orang Yazidi dibantai dan ribuan perempuan diculik kelompok itu untuk dijadikan budak seks. Menghadapi gelombang kebrutalan ini, banyak perempuan Kurdi angkat senjata melawan kelompok ekstremis. Kisah para wanita ini kemudian menarik perhatian dunia. Demikianlah ulasan desa yang dihuni oleh perempuan di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.